tidak, Allah suka atau tidak? Itu pertanyaan yang mendasar. Sebagaimana kita senantiasa setiap saat terus beribadah kepada Allah, setiap saat menambah porsi ibadah kepada Allah, maka itu menjadi pertanda kita senantiasa keimanannya seperti apa. Semakin banyak maka otomatis ya, karena konsep Islam itu sebagaimana yang disampaikan oleh saya Sabit tadi itu, Islam itu mesti ada iman dan amal. Ngaku iman tanpa amal, yo omong kosong, tidak ada gunanya. Ngaku Islam lu, KTP ku Islam, bajuku ya baju takwa, sarungan, pecian, tapi banyak juga dijumbang itu. Masya Allah penampilannya luar biasa. Masuk pesantren, yuk pakai baju takwa, kemudian sarungan, tapi setelah masuk masuk kantor, selang beberapa menit ada laptopnya Ustadz Yoi, lah HP-nya Ustadz Yoi, lah dan ternyata itu modus, bukan hanya pondok-pondok besar kecil maupun besar semuanya dipukul rata. Pokoknya bicaranya itu mangsa. Kita nak ngawi mungkin ada nih. Bener nggih? Kau nggih? Apa kau bedone? Boten lah, boten. Nak ngawi nak bojone takwa yo mencerminkan yo gelem nyang masjid. Waya adan ya budal, wayahe misalnya poso yo poso. Nah, ini menjadi perhatian serius kita. Serius betul perhatian serius kita tatkala seseorang itu senantiasa mengaku kalau Allah sudah perintahkan untuk mengerjakan amal soleh, mesti Allah senantiasa menyebut yang namanya iman. Coba dibuka surat ke-30. Surat ke-30 berarti surat An-Nur ayat 30 dan 31. An-Nur 30 sampai 31. An-Nur sampai 30 sampai 31. Coba campur ketemu. An-Nur 30 sampai 31. An-Nur ya 24, Nur itu 30. Jadi keliru. An-Nur 30 sampai 31. Pun ketemu. Sambung. Ampun. Surat Nur ayat 30 dan 31. Ini menjadi penentu
Allah menyebut kulil mu'minina, iman. Ketika seseorang sudah disebut dengan yang namanya iman, yahuddu min absarihim. Apa yang terjadi? Orang yang sudah memiliki iman, remnya jelas. Ketika pandangannya itu akan memandang sesuatu yang Allah murkai, kalau punya iman, ada remnya. Gak diumbar, apalagi los dol. Sak kemenge, sak nopo? Sak puase, boten. Kulil mu'minina, iman dulu. Ketika seseorang itu memiliki iman, maka seluruh aktivitasnya itu akan dibimbing. Maka iman itu menjadi pembimbing aktivitas seseorang. Aktivitasnya itu mau bentuknya A atau B atau Z, maka kuncinya adalah keimanan. Sama aja ketika Allah memerintahkan kepada perempuan juga, yang laki-laki, yang perempuan, sama. Pertama kali disebutkan oleh Allah, ulil mu'minati, iman. Ketika iman ini disebutkan di awal, itu menjadi penentu, menjadi kunci. Seperti apa amal orang selanjutnya kalau diperintahkan, misalkan yahuddu min absarihim, dengan matanya, kalau dibarengi dengan keimanan yang kuat, maka matanya akan senantiasa dipakai dengan hal-hal yang Allah cintai, hal-hal yang Allah senangi, hal-hal yang Allah sukai, dipakai untuk melihat Al-Quran, dipakai untuk melihat kekuasaan Allah, sehingga betul-betul fondasi iman itu menjadi penentu, menjadi jembatan seperti apa amal seseorang ke depannya. Maka siang hari ini betul-betul menjadi kita senantiasa duduk seperti ini. Padahal siang-siang panas-panas ini enaknya apa? Enaknya apa biasanya ada gini? Layan-layan terus sampai ngombe es degan. Oh, ambil es degan. Apa mana ambil ngerowoke campur saru. Tambah angler tenang. Tapi itu semuanya kita tinggalkan, itu semuanya tidak kita pilih, lebih memilih duduk di Masjid Al-Huda dalam rangka kita merawat, kita merawat yang namanya iman. Karena duduk seperti ini, berada di dalam masjid seperti ini, itu ya kalau yang disampaikan oleh Dr. Abdullah Amin Asy-Syaqawi itu pernah mengutip satu perkataan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Kata beliau, kalau saya tidak mendapatkan 3 hal di dunia ini, kalau gak ikut ini, lebih baik, kata beliau, saya gak usah hidup di dunia. Jadi tiada itu dibenci. Kalau hidup tidak bisa mengerjakan 3 hal ini, kata beliau, gak usah urip ning donya. Kiomo hanya nambah-nambah dosa kok. Apa 3 hal itu? Salah satunya adalah mujalasatul ulama. Duduk bersimpuh dengan orang-orang yang mengkaji ilmu sehingga kita tahu. Ini loh, seperti ini loh, padahal ya linggih datang pengajian ya gak ono suguhane, ya gak ono apa dulu? Dereng apa gak ono? Oh, itu gak masalah. Gak ono, tapi karena ini kebaikan, lebih tertarik dengan kondisi seperti ini ya gak ono saja, gak masalah. Karena ini menjadi salah satu kesukaan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu salah satunya duduk bermajlis ilmu. Karena mahal. Duduk bermajlis dengan ilmu itu mahal. Ketemu teman ya Allah, itu akan menjadikan kita itu senantiasa
Magnetnya itu akan ada, ketemu Pak Harno seperti apa, ketemu Ustaz Amrul seperti apa, ketemu Ustaz Saiful itu seperti apa. Itu akan membawa aura-aura tersendiri, bukan aura kasih. Aura kasih, bukan aura kebaikan yang senantiasa tersinar dari wajah-wajah orang-orang yang senantiasa dibasuh yang namanya air wudhu. Nikmat, nyaman, tenang, podo-podo duduk bareng, ambek duduk di majelis ilmu, ambek duduk di pintu, misalnya pun podo duduk, ambek duduk enek bis. Kalau nih wow, saking Jombang numpak bis, turun Madiun ini, alhamdulillah naik Pajero. Pajero apa Ustaz, sepeda nih Pajero niku panas jogo, adem jero. Jadi naik sepeda niku Pajero, panas coba gak mau panas, penting hatinya tetap dingin, nggak masalah. Pajero kok nak numpak sepeda, numpak Pajero, panas jogo adem jero, tenang, nyaman. Sama-sama duduk, berbeda rasanya, berbeda nuansanya, dan berbeda hasilnya. Duduk di majelis ilmu karena Allah ridho, ini akan menjadikan kita semuanya ini bagian dari amal soleh, karena Islam memerintahkan setelah amal soleh, ini akan mendapat yang namanya kebaikan al-hasanah. Kebaikan kalau sudah dilahirkan akan mendapatkan pahala, kelak di akhirat kalau ada pahala, Allah ridho, Allah suka, itu akan menjadi modal kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kan itu yang kita cita-citakan, tidak ada yang lainnya. Makanya dulu yang pernah saya sampaikan, bahwasanya duduk dengan orang-orang soleh seperti itu mahal dan langka. Kenapa mahal dan langka? Karena kalau kita duduk dengan orang-orang soleh, itu senantiasa mengingatkan kita kepada akhirat. Berbeda duduknya kita dengan orang-orang yang misalkan ya, bukan saat ini, berikan uang gegeran, goro-goro warisan itu betul, gentong ini, bukan nanti, nak sakit kecamatan mana? Yo enak usah golekno dhewe. Yo wis dianggap kalau misalkan ada itu orang hanya urusan dunia. Makanya dulur ambek kanca niku apa to nggih? Jenengan jane kula tanglet dulur ambek kanca apa nggih? Heh? Duwe kanca apa? Duwe. Duwe dulur ambek kanca niku jenengan remen pundi? Seneng pundi? Kanca, gak dulur. Iya kono. Dulur apa kanca? Dawuh ulama ngaten. Ikhwanuna aghla min ahlina. Saudara itu lebih mahal ketimbang dulur. Kenapa? Ikhwanuna yadhkurunana al-akhirah wa ahluna yadhkurunana dunyana. Saudara itu lebih banyak akan mengingatkan kita kepada akhirat, sedangkan dulur rata-rata itu, enggak semuanya loh, rata-rata itu hanya mengingatkan urusan dunia. Nometen masih ambil-ambil gegeran, goro-goro dibengi gak sholat tahajud, enten, alah, oke, no. Tapi adik ambek kakak gak nyopong musuhan gara-gara dunya, gara-gara warisan, enten buat Juli ini wis diundang wong. Ustaz Juli kula nyuwun tulung jenengan napa? Niki lho Ustaz gier masalah warisan. La haula wala quwata illa billah. Makanya betul. Dan ulama salaf niku saudara dulur ambek kanca niku lebih nguntungke kanca dalam arti dudu kanca mancing lho. Bukan kanca mancing.
konco sing senantiasa mengingatkan akhirat. Makanya Imam Ibnu Mubarak itu pernah mengisahkan satu kisah. Kita sholat Idul itu Rabu terakhir saja kisah terakhir ini menutup kajian di siang hari ini. Imam Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhdu itu mengisahkan satu kisah yang luar biasa. Nanti di akhirat tatkala orang-orang itu sudah dihisab oleh Allah dan disuruh lewati, kemudian hisabnya selesai, kemudian berada di Sirat selamat menuju surga, maka orang-orang yang ahli surga ini ketika mau masuk surga itu berhenti bertanya kepada penjaga surga, si teman-teman malaikat itu, malaikat, kemana teman saya yang dulu ngaji, yang dulu bersama-sama duduk di majelis taklim Al-Huda, Masjid Al-Huda? Malaikat kemudian menjawab, oh si A masih mampir di neraka. Kemudian malaikat berkata kepada ahli surga ini, mintalah kepada Allah agar engkau bisa mengajak, engkau bisa memberikan syafaat kepada orang-orang dulu yang di dunia bersama tolakul ilmi, meskipun sikile ya wegel boloke ya wis pegel dongake ya tetep pegel, asam urate ya tapi gelem linggih, gelem duduk di majelis taklim bersama-sama. Kata malaikat Ridwan, datangi minta kepada Allah agar orang-orang yang dulu di dunia bersama-sama dalam majelis ilmu bisa engkau ajak. Maka orang ahli surga ini kemudian mendatangi Allah dan minta kepada Allah, wahai Allah, mana teman-teman saya dulu yang bermajelis di masjid Al-Huda ya Allah? Oh, masih mampir di neraka. Kata Allah berfirman, carilah, ambillah teman-temanmu yang dulu di dunia, meskipun mereka keimanannya di dalam hatinya hanya ada seberat biji zarah, biji sawi, cemilik. Iman ya biasa-biasa, tapi karena koridor iman yang menjadikan kita bisa memberikan pertolongan, mengajak saudara-saudara kita yang beriman satu visi, satu frekuensi untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nanti semuanya bisa memberikan syafaat, bisa menolong yang lainnya. Kalau yang lainnya kok enek sing mampir, ya segera ditarik, segera diajak. Nah, misale kalau jenengan wis mlebu swarga dhisik, kok mboten enten kula, pesen kula jenengan pados nika usah saleh. Usah saleh ki nyantol misale. Cuma nek misale kok kula disikan. Nah, dhisik kula sing mlebu surga, yo tak golek siji-siji. Nika Pak Atmo, nika Pak Saiful, nika Pak Amro. Nah, insyaallah saling memberikan kebaikan di dunia, bersama-sama di dunia, semoga nanti akan juga bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Qul qouli hadza billahi wa hidayah. Assalamualaikum